Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, di hari ini kita boleh menikmati hari baru anugerah Tuhan. Kita bersyukur dalam keadaan sehat dan diberkati. Mengawali seluruh aktivitas kita di hari ini, kita akan beribadah. Dalamnya ada firman yang akan kita renungkan lewat renungan harian keluarga Gemim. Sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu yang Engkau nyatakan bagi kami. Kami boleh ada di hari ini, kami boleh menikmati akan pemeliharaan Tuhan. Mengawali segala aktivitas kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu lewat renungan harian keluarga Gemim. Tuhan berkati kami, agar firman dapat kami pahami dan kami lakukan. Terpujilah Engkau di dalam nama Kristus, firman kehidupan. Amin. Firman Tuhan di saat ini terambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 45. Firman Tuhan tertulis demikian. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Tema perlindungan kita saat ini, perkataan Tuhan pasti digenapi. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, nubuat dan penggenapan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam Alkitab. Contoh, Yesus Kristus adalah anak Allah, dinubuatkan dalam Mazmur 2 ayat 7, digenapi dalam Lukas 1 ayat 32 dan 35. Kedatangan Yesus Kristus pada waktu yang telah ditentukan dinubuatkan dalam Kejadian 49 ayat 10, Daniel 9 ayat 24 dan 25, dan digenapi dalam Lukas 2 ayat 1. Kelahiran Yesus Kristus dari seorang anak darah dinubuatkan di Yesaya 7 ayat 14 dan digenapi dalam Matius 1 ayat 18, Lukas 2 ayat 7. Yesus Kristus mati dinubuatkan dalam Yesaya 53 ayat 12 dan digenapi dalam Matius 27 ayat 50. Kebangkitan Yesus Kristus dinubuatkan dalam Mazmur 16 ayat 10 dan digenapi dalam Lukas 24 ayat 6, 31 dan 34. Apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus menemui para muridnya ternyata untuk menggenapi apa yang dinubuatkan tentang dirinya yang bangkit dari antara orang mati. Sehingga Yesus Kristus sendiri berkata, harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, benarlah bahwa setiap perkataan Tuhan Allah pasti digenapi. Yesus Kristus kemudian membuka pikiran para muridnya supaya mereka mengerti apa maksud perkataannya, agar mereka tidak lagi ragu tentang kebangkitannya, bahwa hal itu sudah dinubuatkan dan pasti akan terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa Ia adalah Allah yang setia, tidak pernah ingkar janji, dan janji-janjinya adalah sebuah kepastian. Haleluya. Menjadi tugas dan tanggung jawab orang tua di keluarga untuk terus menanamkan hal ini kepada anak-anak, bahwa janji Tuhan Allah dalam kehidupan umat manusia pasti akan terwujud. Ia tidak pernah ingkar janji. Ia bukan manusia yang lupa akan janjinya. Manusia bisa lupa atau ingkar janji, tetapi Ia tidak. Ketika kita sebagai orang tua berdoa untuk keberhasilan anak-anak, maka kita yakin bahwa Ia mendengar dan menjawab doa kita. Kita juga diajarkan bahwa ketika kita sudah berjanji untuk hidup setia sebagai suami istri, maka tepati janji itu. Jangan mudah tergoda dengan rayuan untuk kemudian akhirnya bercerai. Jagalah komitmen pernikahan itu dan tetaplah setia satu dengan yang lain. Firman Tuhan hari ini juga mengingatkan kita untuk tetap berjalan dalam terang firman-Nya, supaya tidak tersesat menghadapi realita hidup ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami renungkan di saat ini.
Kiranya nasihat firman dapat kami pahami dan dapat kami lakukan. Kami tetap percaya akan janji Tuhan. Kami setia dalam komitmen iman untuk menjadi pengikut Kristus yang tidak mudah goyah, tetapi tetap teguh beriman meskipun menghadapi tantangan. Saat ini Tuhan, kami akan memulaikan aktivitas kami di hari ini. Tuhan berkati Jemaat Gemi Maranatha Paslaten, tapi juga semua kami yang boleh mengikuti renungan harian keluarga Gemi. Ketika ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Ketika ada yang bergumul oleh karena berbagai persoalan hidup, kiranya Tuhan memberikan kelegaan. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada mustahil. Untuk itu kami terus beriman, berharap kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan memulaikan aktivitas dari ini. Kami bersyukur, kami membawa kehidupan kami di dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Haleluya, amin. Demikian renungan harian keluarga Gemi saat ini. Jangan lupa untuk terus mendukung channel Gemi Maranatha Paslaten lewat like, subscribe, dan share. Kiranya ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Shalom, damai di hati.